permasalahan. Karena secara garis besar, penelitian itu dimaksudkan untuk menjawab suatu permasalahan. Penelitian itu dimaksudkan untuk menjawab suatu permasalahan. Oleh karena itu, dalam suatu penelitian, utamanya kita harus menerbitkan dulu, harus mencari dulu permasalahannya. Oleh karena itu dikatakan bahwa penelitian itu dilakukan karena ada permasalahan. Untuk apa dilakukan penelitian? Dilakukan penelitian karena untuk mencari jawaban. Untuk mencari jawaban. Jawaban inilah yang dikatakan sebagai hasil penelitian. Di dalam tulisan kita, nanti dalam hasil penelitian kita, dalam tulisan akhir saudara, jawaban atau hasil penelitian itu ada di bab 4 yang dikatakan sebagai kesimpulan. Sebagai kesimpulan. Sedangkan permasalahan itu ada pada bab 1. Ada bab 1. Dalam bab 1 kita tampilkan apa permasalahan kita. Apa permasalahannya akan diteliti. Kemudian di bab 2 ada tinjauan pustaka, bab 3 ada metode penelitiannya, bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 adalah hasil penelitian. Yang disebut dengan kesimpulan. Kesimpulan itu adalah jawaban dari permasalahan. Oleh karena itu tidaklah benar kalau kesimpulan itu adalah merupakan ringkasan dari penelitian. Kesimpulan bukan ringkasan dari penelitian. Kesimpulan adalah jawaban dari permasalahan. Oleh karena itu, kalau nanti saudara melihat di dalam tulisan-tulisan karya ilmiah, terutama yang berkaitan dengan penelitian, tidak jarang bahwa kesimpulan, tidak jarang suatu penelitian dengan 2 permasalahan atau 3 permasalahan, kesimpulannya itu hanya ada 1 halaman atau paling banyak 2 halaman. Karena apa? Karena kembali lagi bahwa kesimpulan itu hasil jawaban, kemudian itu hasil penelitian. Itu merupakan jawaban dari permasalahan. Nah, uraian dari jawaban itu ada di bab 4. Itu uraian dari jawaban. Di dalam penilaian suatu penelitian akan dilihat ada benang merahnya tidak antara permasalahan dengan kesimpulannya. Karena permasalahan itu ada apa yang akan diharapkan. Kenapa kita melakukan penelitian? Sedangkan kesimpulan itu jawaban. Jawaban dari permasalahan. Itu merupakan hasil penelitian. Uraiannya ada di bab 4. Oleh karena itu, tidaklah benar nanti kalau saudara melakukan satu penelitian untuk tulisan skripsi, kesimpulan itu Anda tampilkan dalam satu ringkasan. Ini tidak benar. Sekali lagi, tidak benar. Tolong Anda garis bawahi sekarang, bahwa kesimpulan, kesimpulan itu adalah jawaban. Jawaban dari permasalahan. Kalau ringkasan apa? Ringkasan itu ada pada intisari. Intisari itu pun bukan suatu ringkasan yang setelah panjang lebar. Karena intisari itu biasanya dibatasi dengan jumlah kata. Itu biasa. Dibatasi dengan jumlah kata. Tidak jarang kesimpulan, tidak jarang intisari itu hanya ada 3/4 halaman kuarto atau bahkan hanya setengah halaman kuarto. Karena namanya intisari. Ini harap Anda perhatikan, harap Anda bedakan antara kesimpulan, ringkasan dengan intisari. Itu suatu hal yang sangat berbeda. Suatu hal sangat berbeda. Kesimpulan juga ada di dalam intisari. Kesimpulan juga ada dalam suatu intisari. Ada. Suatu intisari juga harus memunculkan
kesimpulannya. Ada kesimpulannya. Ada kesimpulannya. Dan oleh karena itu tidaklah tepat kalau kesimpulan itu adalah suatu ringkasan. Ini yang perlu Anda perhatikan. Mulai sekarang Anda harus tahu bahwa kesimpulan itu adalah jawaban dari permasalahan. Jawaban dari permasalahan yang merupakan hasil dari penelitian. Uraiannya, sekali lagi, uraiannya ada di bab 4. Uraiannya. Jika Anda lihat di dalam buku panduan, Anda lihat di dalam buku panduan di S1, bab 4 itu judulnya hasil penelitian dan pembahasan. Disitulah kita menguraikan apa penelitian kita, apa hasil penelitian kita, dan bagaimana pembahasan kita. Kemudian disimpulkan dalam bab 5. Dan kesimpulan itu harus merupakan jawaban dari permasalahan yang ada di bab 1. Tadi saya sampaikan bahwa tidak jarang, bahkan sering terjadi yang kita temukan, kesimpulan itu hanya cukup dengan 1 halaman untuk 2 permasalahan atau 3. Karena itu hanya jawabannya. Seorang penguji daripada tulisan akhir, entah itu skripsi, TC, disertasi, yang pertama akan dilihat adalah judulnya. Judulnya apa? Kemudian dilihat permasalahannya apa. Kemudian dilihat kesimpulannya seperti apa. Manakala antara judul, permasalahan, dan kesimpulan tidak ada garis merahnya, tidak ada benang merahnya, wah itu sudah makanan empuk bagi penguji. Sudah. Karena yang pertama dilihat adalah itu. Dilihat adalah kalau sudah ada benang merahnya, dilihat bagaimana metode penelitiannya. Apakah dia benar menggunakan metode penelitiannya. Jadi tidak dilihat hasil penelitiannya dulu. Kami penguji tidak akan melihat hasil penelitiannya dulu. Tapi kami penguji pertama lihat judulnya, 2 lihat permasalahannya, yang ketiga lihat kesimpulannya. Setelah itu baru kita lihat kesimpulannya. Sehingga tidak perlu heran bagi saudara bahwa seorang penguji dalam 1 hari itu bisa menguji 2 atau 3 skripsi atau tesis. Karena dengan melihat itu kita bisa tahu di mana letak kesalahan daripada si penulis ini. Baru kalau itu sudah relevan, baru kalau itu antara judul, permasalahan, dan kesimpulan ada benang merahnya, baru kita lihat bagaimana hasil penelitiannya, bagaimana pembahasannya. Pembahasan itulah yang kita lihat. Anda benar-benar melakukan penelitian, atau ini hanya copy paste dari penelitian yang lain. Itulah kuncinya. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan pada saudara, yang sekarang saudara akan siap-siap untuk melakukan penelitian, karena sekarang sudah siap-siap akan melakukan tulisan akhir, buatlah permasalahan. Permasalahan apa? Apa yang akan saya tuangkan di dalam skripsi saya. Kemudian dari itu kita buat judulnya. Ini kuliah saya yang kemarin, yang terakhir. Kemudian cara memecahkan masalah sudah. Cara memecahkan masalah ada secara deduktif, induktif, yaitu dengan cara analitik. Atau analitik itu adalah deduktif, induktif. Ada juga yang sintetik, yaitu kebalikannya dari induktif ke deduktif. Kalau deduktif, induktif itu dari umum ke khusus,
contohnya kita membahas tentang suatu peraturan perundang-undangan, suatu norma secara umum, maka itu adalah deduktif. Kemudian kita induktifnya apa? Kita lihat pada kasus, kita lihat pada kasusnya. Atau sebaliknya, kita lihat ada suatu kasus, kita nilai, kita lihat, kita analisis secara umumnya. Contohnya adalah putusan pengadilan. Putusan pengadilan dalam suatu hal tertentu, untuk putusan satu hal tertentu, maka itu dapat dikatakan sebagai induktifnya, baik khususnya, kemudian kita tarik secara umum, secara normatifnya, secara hukum, secara umumnya. Ini cara mencapai satu permasalahan. Ini yang di dalam proposal itu yang disebut sebagai analisis data. Analisis data. Jadi analisis data itu bisa secara deduktif, induktif, bisa juga secara induktif, deduktif. Itu bagaimana cara menentukan itu deduktif, induktif, atau induktif, deduktif, itu dilihat dari rumusan masalah. Rumusan masalah itu mencerminkan rumusan masalah yang kita tuangkan. Sekali lagi, rumusan masalah yang kita tuangkan itu bisa mencerminkan rumusan masalah saya induktif atau rumusan masalah saya ini adalah deduktif. Jadi ini bisa lihat. Ini sejak awal saya minta dengan sangat, Anda sekarang sudah memahami konsep deduktif, induktif, atau sebaliknya konsep induktif, deduktif. Kalau dari umum ke khusus, sekali lagi, deduktif, induktif. Kalau kita bicara tentang peraturan umum, khususnya dalam pelaksanaannya, maka itu adalah deduktif, induktif. Ini dari awal sudah kita pahami, itulah nanti yang kita pakai. Kita pakai apa? Dalam menguraikan analisis data. Karena di dalam proposal yang terakhir itu adalah analisis data. Bagaimana kita akan menganalisisnya dengan cara seperti apa? Itu yang dikatakan cara umum memecahkan permasalahan. Jadi cara umum memecahkan permasalahan ini ya disebut dengan analisis data. Ini dengan kata lain adalah analisis data. Sekali lagi, bahwa cara umum memecahkan permasalahan itu yang sering disebut dengan analisis data. Ini kemarin sudah. Kemudian untuk tujuan ada eksploratif, ada verifikatif, ada deskriptif, ada inferensial. Ini saya kira semuanya sudah. Paling banyak yang dilakukan oleh mahasiswa dalam suatu penelitian, terutama penelitian hukum, itu cenderung pada deskriptif. Tidak usah malu. Deskriptif itu adalah tujuan penelitian. Jadi kalau nanti Anda dicemooh oleh teman-teman tetangga kita, deskriptif itu tidak mudah. Karena deskriptif itu akan benar kalau menggunakan metode tertentu. Ada metode-metodenya. Manakala dia deskriptif dengan metode yang sudah diakui, maka itu adalah penelitian. Sama halnya manakala kita menganut dengan hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis jawaban sementara. Apakah suatu penelitian harus dengan hipotesis? Dulu, pada waktu saya mahasiswa, itu ada suatu fenomena penelitian itu baru dikatakan penelitian ilmiah kalau ada hipotesisnya. Tapi Anda baca di dalam beberapa literatur sekarang, tidak demikian. Tidak demikian. Tidaklah selalu hipotesis itu diperlukan. Kecuali kalau penelitian kita adalah untuk menguji kebenaran. Kalau penelitian kita adalah deskriptif,
eksploratif. Kenapa harus pakai hipotesis? Itu. Jadi kita harus paham betul kapan kita menggunakan terminologi itu. Hipotesis baru diperlukan, baru ada kalau kita akan menguji teori yang sudah ada. Teori yang sudah ada. Ini. Jadi nggak usah kemudian kita rendah diri. Tidaklah benar bahwa penelitian tanpa hipotesis adalah bukan penelitian ilmiah. Belum tentu tidak demikian, tergantung tujuan penelitiannya. Kalau penelitiannya adalah deskriptif, masa harus pakai hipotesis? Karena hanya akan mengungkapkan, akan memotret secara faktual kondisi yang ada. Tidak demikian. Namun ada beberapa teman, ada beberapa tetangga kita yang mengatakan bahwa penelitian itu harus hipotesis. Ya, kalau saudara akan menguji kebenaran. Terutama ini dilakukan oleh teman-teman tetangga kita dari IPA atau dari eksakta. Karena dia akan menguji kebenaran. Benar enggak apa yang akan dia teliti. Yang dia uji adalah kebenarannya. Atau dia akan menemukan. Pada waktu menemukan, dia mendasarkan pada apa? Mendasarkan pada teori-teori yang ada. Pada teori-teori yang ada. Dia menemukan. Sedangkan di fakultas hukum, untuk skripsi, itu lebih banyak apa? Memotret kondisi real daripada suatu masyarakat. Kondisi real daripada suatu norma atau suatu aturan hukum. Sehingga tidak perlu adanya suatu hipotesis. Tidak perlu. Berarti tidak usah mengada-ada. Artinya tidaklah perlu bahwa apa yang sering kita dengar, ada hipotesis, itu harus kita tampilkan. Tidak. Tergantung dari kebutuhannya. Dia dari mana? Dari tujuan penelitian kita. Ini kita sudah kemarin. Kemudian, apa sifat penelitian? Sifat penelitian juga hampir sama dengan apa? Sifat penelitian itu hampir sama dengan tujuan penelitian. Manakala sifatnya adalah menjelajah. Artinya menjelajah itu adalah eksploratoris. Dalam penelitian menjelajah ini, peneliti tidak mempunyai sama sekali basic dari objek penelitian kita. Kemarin saya berikan contoh tentang penelitian Ubahoro. Dia nggak tahu sama sekali. Dan eksploratoris ini biasa dilakukan untuk penelitian humaniora atau humaniora. Kita nggak paham, kita nggak tahu. Kita tidak tahu tentang kondisi yang akan kita teliti. Kita tidak tahu objek yang kita teliti. Di dalam ilmu hukum, ini bisa dilakukan dalam penelitian hukum adat. Dalam penelitian hukum adat yang diketahui apa? Yang diketahui cuma asas-asasnya, dasar-dasarnya. Tetapi bagaimana hukum adat masalah setempat, belum tentu kita tahu. Tapi dasar-dasarnya kita tahu. Maka itu dapat dikatakan penelitian eksploratoris. Karena kemungkinan pengetahuan kita tentang itu tidak sama dengan realitanya. Saya pernah melakukan penelitian dengan Pak Sulastyono selama 3 bulan. Saya ada di tengah-tengah masyarakat Dayak. Saya hidup di tengah-tengah mereka karena penelitian saya ada observasi. Observasi itu harus betul-betul melihat realita benar. Saya penelitian tentang kekerabatan, tentang keluarga, hukum keluarga. Saya tidak tahu persis bagaimana kehidupan hukum keluarganya masyarakat Dayak itu. Bagaimana? Yang saya tahu, saya hanya mengenal kekerabatan itu dibagi menjadi 3.
patrilineal, matrilineal, dan parental. Mereka mengatakan dengan parental, tapi ternyata parentalnya patriarkat. Patriarkat itu apa? Patriarkat itu ternyata kedudukan laki-laki lebih dominan dibandingkan daripada perempuan. Yang kedua, mereka juga mengenal perjanjian kawin. Konsep perjanjian kawin yang ada dalam realita ternyata beda dengan konsep dasar perjanjian kawin yang kita kenal. Kita kenal. Apakah kita tidak mengenal perjanjian kawin? Tahu, kita tahu. Kita diajarkan dalam hukum keluarga tentang perjanjian kawin. Namun ternyata perjanjian kawin yang sering kita kenal, sering kita ajarkan, sering kita pelajari, tidak sama dengan realitanya di dalam masyarakat Dayak. Itu hanya saya katakan bahwa saya ternyata tidak tahu objek pengetahuan. Pertanyaan, apa sih yang perjanjian kawin itu mengatur tentang apa sih? Apa ayo? Perjanjian apa nggih? Hak bersama mungkin, Pak. Nggih. Satu harta yang kan begitu kan? Diatur 31 diatur dalam pasal 29. 29 Undang-Undang 174. Yang sekarang kemudian dirubah dengan apa? Kapan perjanjian kawin itu dilakukan? Kapan perjanjian kawin dapat dibuat? Ayo, ini secara umum. Di luar metode penelitian, tapi ini pengetahuan umum. Kapan perjanjian kawin itu dapat dibuat? Sebelum atau setelah perkawinan, Pak? Selama perkawinan. Sebelum perkawinan dan selama perkawinan. Dasarnya di mana? Ya, perjanjian kawin itu semula diatur di dalam pasal 29. Dalam pasal 29 itu dikatakan bahwa perjanjian kawin itu hanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan. Sebelum pada saat perkawinan. Setelah perkawinan dapat nggak dibuat perjanjian kawin? Sebelum tahun 2015 tidak boleh. Ingat, ini harus tahu sejarahnya. Sebelum tahun 2015 tidak boleh. 2015 itu ditandai dengan apa? Putusan MK. Betul, Mbak Sarah. Ditandai dengan putusan MK. Baru saat yang putusan MK, tahun 2015, perjanjian kawin itu boleh dibuat setelah perkawinan. Nah, dalam perjanjian kawin yang kita kenal di dalam Undang-Undang 174, pasal 29, dan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015, itu mengatur bagaimana tentang harta perkawinan. Bagaimana mana harta selama perkawinan bisa menjadi harta bersama atau menjadi harta masing-masing. Kalau tidak ada perjanjian kawin, maka tunduk pada pasal 35. Pasal 35 itu mengatur tentang bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali diperjanjikan. Dan diperjanjikannya itu ada pasal 29 atau MK. Nah, selama ini Kak, selama saya belum turun ke masyarakat Dayak, saya tahu saya itu. Ternyata apa? Ternyata tidak demikian. Ternyata bahwa perjanjian kawin di dalam masyarakat Dayak yang Anda baca di beberapa literatur, Anda baca bukunya Pak Iman Sudiat, Anda baca bukunya Pak Hilman, Anda baca bukunya beberapa literatur, hukum adat, katakan di situ. Tapi nggak dijelaskan perjanjian kawinnya seperti apa. Kalau tidak dijelaskan, maka pengetahuan saya adalah perjanjian kawin seperti itu. Ternyata saya dalam mahasiswa terkejut. Oh, ternyata tidak. Perjanjian kawin yang ada di masyarakat Dayak adalah perjanjian kawin yang mengatur bagaimana perkawinan mereka. Bagaimana
perkawinan, apa yang menjadi kewajibannya suami pada waktu kawin, apa yang harus diberikan oleh suami harus memberi apa pada waktu perkawinannya, apa yang itu yang berupa kewajiban utama, bukan mahar ya, kalau mahar kan ada dalam hukum Islam. Tapi apa yang diberikan oleh suami, bagaimana kewajiban dia, sampai dia kewajiban untuk menafkahi, sampai juga kewajiban kalau terjadi perceraian, ada pisah, ada. Ini kan kehendak sama, sehingga saya katakan, oh kalau begitu Pak Laksiono, tadi bilang Pak Laksiono, ini bukan penelitian eksploratoris, ini adalah penelitian eksploratoris ini Pak. Karena apa? Kita nggak tahu, kita nggak tahu ternyata dalam hukum keluarga kita nggak tahu. Nah itulah. Kemudian yang kedua adalah sikapnya deskriptif. Sifat deskriptif. Tadi yang katakan sifat deskriptif sama dengan tujuan deskriptif itu adalah menggambarkan, memotret. Kemudian yang ketiga adalah hipotesis atau hipotesa, menguji hipotesa. Yang perlu saya tekankan di dalam membuat skripsi nanti, tujuan penelitian yang Anda cantumkan di dalam proposal saudara itu tidak sama dengan tujuan penelitian yang dimaksudkan di dalam tulisan saya ini. Anda tidak akan menyampaikan itu. Tujuan penelitian yang di dalam proposal. Kalau tujuan penelitian yang saya sampaikan ini adalah tujuan penelitian dilihat dari metode penelitian secara teoritis. Ini adalah tujuan penelitian secara metode penelitian secara teoritis. Tapi nanti di dalam skripsi, tujuan penelitian saudara itu harus sesuai dengan permasalahannya. Kalau dalam penelitian saudara ada dua permasalahan, maka tujuan penelitiannya juga harus ada dua. Contohnya, misalnya, permasalahan kita pertama, bagaimana pelaksanaan bla 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 bla. Terus yang kedua, apa yang menjadi kendala, jadi penghambat dan pendorong bla 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 bla. Maka tujuan penelitian kita yang dicantumkan di dalam proposal, sekali lagi dalam proposal, itu harus sesuai dengan tujuan dan permasalahannya. Tujuan kita apa? Tujuan kita adalah apa yang diharapkan dalam satu proposal. Ingat ya, kalau dalam satu proposal, tujuan penelitiannya apa? Tujuannya adalah apa yang diharapkan. Anda baca di dalam buku panduan, buku pedoman, ada itu. Apa yang diharapkan? Kalau yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pelaksanaan dari bla, maka tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan bla 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 bla. Kalau dalam rumusan masalah dibuat dalam kalimatannya, maka dalam tujuan penelitian, dalam skripsi, sama dalam skripsi, itu dibuat dalam suatu statement. Statement. Catat ini ya. Itu akan Anda lakukan nanti dalam membuat skripsi, tesis, maupun disertasi. Itu adalah tujuan penelitian secara pragmatis, secara praktek di dalam penulisan karya ilmiah. Kalau yang saya sampaikan ini adalah tujuan penelitian dalam metodenya. Tapi dalam prakteknya, kalau nanti di situ ada namanya subbab dengan tujuan penelitian, maka tujuan penelitian itu harus sesuai dengan rumusan masalahnya. Itu harus Anda perhatikan. Saya yakin bahwa saudara yang akan ikut, yang selalu ikut dengan penelitian tertentu atau penelitian di fakultas sebelum skripsi tentu ada hal ini.
Jadi sekali lagi bahwa tujuan penelitian itu kalau dalam skripsi tidak sama seperti ini. Sudah ya. Sifat, itu baru. Kalau sifat baru, sifatnya itu akan sama dengan ini. Sifat ya apa yang ada dalam tulis di dalam penelitian itu bisa eksploratoris, bisa deskriptif, bisa eksploratoris. Ini sifat, ini sifat. Nanti ada juga jenis penelitian. Ini sifatnya. Sifatnya bisa eksploratoris, menjelajah. Dengan catatan kita tidak mempunyai basic dulu, tapi bisa dengan deskriptif. Kita sudah banyak menggambarkan atau eksploratoris menguji hipotesa. Kalau menguji hipotesa atau hipotesis, kita punya teorinya lebih dulu. Tadi yang katakan, yang paling banyak dibuat dalam tulisan-tulisan karya ilmiah, tugas-tugas di fakultas hukum, sifatnya adalah deskriptif. Ini applied-nya. Kemudian bentuk ini adalah masih dalam metode penelitian, itu ada diagnostik, yaitu mendapat keterangan terjadinya suatu sebab, bisa preskriptif, untuk mendapatkan saran-saran yang harus dilakukan, atau evaluatif, menilai apa yang telah dilakukan. Ini bentuknya. Nah, tujuan. Tujuan ini juga beda. Tujuan penelitian ini sekali lagi, baik dari saya katakan, ini hanya di dalam metode penelitian. Tapi di dalam penulisan tidak demikian. Arab. Yang sekarang Anda yang pernah perhatikan mana Pak? Yang Anda perhatikan adalah di dalam penulisan skripsi. Tujuan penelitian itu harus sesuai dengan rumusan masalahnya. Itu. Secara metode penelitian, tujuan penelitian memang ada 4. Untuk fact finding, untuk problem finding, problem identification, ada problem solution. Itu orang penelitian itu tujuannya adalah untuk menemukan fakta, atau untuk menemukan masalah, atau untuk identifikasi masalah, atau untuk memecahkan masalah. Itu secara makro, secara teoritis adalah seperti itu. Namun secara praktisnya, secara praktisnya, pada waktu saudara menerapkannya, tidak demikian. Nanti akan saya berikan contoh, nanti kita latihan seperti itu. Ini hanya saya sampaikan secara teoritisnya dulu. Teoritisnya adalah ada 4 tujuan penelitian. Secara teoritisnya. Dan yang keempat adalah penerapannya, yaitu dasar. Untuk dasar ada terapan. Ada penelitian dasar. Penelitian dasar itu penelitian yang awal. Namun di samping itu ada juga penelitian terapan. Penelitian yang dapat kemudian dipakai untuk kemudian diterapkan untuk penerapannya. Ini secara teoritis ya, secara teoritis. Kembali lagi. Sekarang kita kembali. Bagaimana di dalam skripsi? Nah, saya sekarang bicara tentang skripsi. Ini yang Anda perhatikan. Dalam macam penelitian, dalam penelitian, ada 2 hal yang harus Anda lihat. Ini harus Anda dapat pertahankan. Nanti kalau Anda ujian skripsi atau Anda mengusulkan suatu permasalahan proposal, saudara harus bisa mempertahankan itu. Pada waktu ditanya, apa sifat penelitian saudara? Sudah, nggak usah ragu-ragu. Anda katakan, sifat penelitian saya adalah deskriptif. Sudah. Itu sudah karena Anda sudah masuk pada apa? Bukan lagi masuk pada teori. Anda sudah masuk pada praktisnya, prakteknya.
apa yang Anda lakukan dalam penelitian itu? Anda melakukan penelitian itu. Maka kalau ditanya apa penelitian saudara, sudah nggak usah cari yang sulit-sulit. Penelitian saya ada deskriptif. Deskriptif itu apa? Saya akan menggambarkan. Saya akan memotret secara faktual dari objek penelitian kita. Ini. Jadi saya hanya akan menggambarkan. Tidaklah usah dengan mulu-mulu Anda mengatakan tujuan saya adalah eksplanatoris. Nggak usah mulu-mulu. Nggak usah mulu-mulu. Kalau eksplanatoris ditanya, apa teori udara? Ingat bahwa di Fakultas Hukum kita tidak pernah diajarkan teori. Yang Anda baca di dalam beberapa kuliah itu bukan teori, tapi itu asas. Fakta Sanservanda bukan teori itu. Bukan teori, fakta Sanservanda itu. Kebebasan berkontrak itu bukan teori. Konsensualitas itu bukan teori, itu asas. Asas konsensus. Asas konsensus. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Kita mengenal apa tidak mengenal teori ada apa teori trias politika. Trias politika. Anda harus pahami dulu apa itu teori trias politika. Harus paham dulu. Anda harus menjabarkan dulu asas teori trias politika. Karena teori di dalam filsafat ilmu itu beda dengan asas. Kalau teori itu kumpulan dari beberapa konsep yang sudah diakui. Itu sudah diakui secara universal. Trias politika, pembagian kekuasaan dan trias politika itu sudah diakui. Itu. Ada lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif, itu sudah diakui. Dan seperti itu, dengan trias politika. Dan asas itu yang mendasari pada suatu norma. Kemarin saya katakan, contohnya asas kebebasan berkontrak, itu mendasari satu norma. Norma apa yang kemudian dijadikan asas kebebasan berkontrak? Ada di mana? Mendasari di mana? Di mana yang pernah dengar asas kebebasan berkontrak? Oke, sudah. Yang mudah sekarang. Asas konsensualitas ada di mana? Masa nggak tahu? Asas konsensualitas di mana? Di mana? Di KUH Perdata, Pak. Ya, di mana? Di mana? Di mana? Di pasal berapa yang mana? Pasal 1388 bukan ya, Pak? Bukan. Asas konsensualitas, asas konsensus ada di mana? Konsensus. Oh, asas konsensus. Oke. 1320, Pak. Berapa? 1320. 13 dulu yang mana? Kan 13 dulu mengandung 4 unsur. Ya kan? 13 dulu 20. Harus memenuhi 4 unsur. Unsur yang mana? Ayo. Kesepakatan, Pak. Betul, kesepakatan. Ya, syarat apa itu? Syarat apa itu? Kesepakatan itu syarat apa? Sah perjanjian. Betul, kalau dibagi 2, 4 unsur ini kan dibagi 2 menjadi syarat apa? Sahnya perjanjian itu adalah Subjektif dan objektif. Oke, ya subjektif dan objektif. Ini yang kalau konsensualitas itu syarat apa? Yang subjektif atau yang objektif? Subjektif. Subjektif, betul. Kalau asas kebebasan berkontrak ada di mana? Di mana? Ayo, di mana? Di KUH Perdata betul. Di mana? Itu di mana? Di pasal? 1388. Bukan 1388, 13 8-nya betul.
Tapi yang 8 yang tengah bukan 8, tapi yang 13. 1338 Pak. Oke, 1338 itu kemudian berkontrak fakta pada bahwa perjanjian adalah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya, karena perjanjian itu orang suka-suka boleh, tapi tetap berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Namun dibatasi juga kan, pasal 1338 ini tidak ada batasannya. Asas kebebasan berkontrak itu ada kebebasannya. Ya, terima kasih. Hanya saya masih ingat, nanti tolong kalau saudara menulis KU pasal 1320, pasal 1338, pasal 1868, atau pasal-pasal yang ada di dalam itu jangan ditulis dengan BW, tapi ditulis dengan KUH Perdata. Apa alasannya? Kenapa kok tidak ditulis pasal 1320 BW? Sama enggak pasal 1320 BW dengan pasal 1320 KUH Perdata? Izin masuk, Pak. Oke. Kalau menurut saya itu penyebutan BW pada zaman sekarang itu sudah tidak relevan lagi, itu karena yang pertama kalau BW itu pasti merujuknya pada BW yang asli yang masih 1848. Sedangkan kalau KUH Perdata yang kita pakai sekarang ini adalah dari dasar hukumnya itu dari aturan peralihan Undang-Undang Dasar, dan banyak juga pasal yang sudah dicabut dan tidak berlaku, tidak seperti pada BW pada zaman 1848 itu, Pak. Tapi apakah BW 1320 BW atau 1320 KUH Perdata itu tidak sama? Tidak sama, apa itu sudah berbeda maknanya ya, saya bilang maknanya dengan 1320 BW pada yang dibuat tahun 18-an itu. Tapi ada maknanya kalau saya lihat itu sudah berbeda, Pak. Topiknya yang dibahas pada pasal-pasal itu sudah berbeda. Saya agak lupa sih bedaannya apa saja, tapi ya sejauh itu saja sih yang saya tahu. Terima kasih Mas. Saya kembali lagi terima kasih atas jawabannya. Itu yang saya butuhkan, jawaban. Saya sangat senang sekali dengan jawaban itu. Sekarang pertanyaan saya, BB itu apa sih? Singkatan dari apa sih? BB itu singkatan dari apa? Berhalap Wetbook, Pak. Berhalap Wetbook. Kalau KUH Perdata? Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Hukum Perdata. Kalau itu Berhalap Wetbook, bahasanya apa? Bahasa Belanda, Pak. Bahasa Belanda. Kalau KUH Perdata, bahasanya apa? Bahasa Indonesia, Pak. Ya, itulah yang membedakan. Jadi nanti kalau sampai nulis pasal 1320, perjanjian dan memenuhi 4 syarat. Bagaimana diatur dalam pasal 1320? 1, syarat kesepakatan. 2, syarat kecakapan bertindak. 1, objek tertentu, 1 kausa yang halal. Ini kan disebut dengan BW, benar nggak? Dengan BW loh, sebagaimana diatur dalam pasal 1320. Dalam 1320 mengatur, saya mengatakan ya, dalam 1320 BW mengatur syarat-syarat daripada perjanjian. 1, kesepakatan. 2, kecakapan bertindak. 3, 4, seperti itu. Benar nggak kalau saya mengatakan pasal 1320 mengatur seperti itu? Betul nggak? BW loh. Tidak benar. Karena apa? Tadi kan Mas siapa kiranya siapa? Fisco, Pak. Oh, Fisco. Kok siapa sih namanya? Kok Fisco? Di sini ada Raden Azrili sini Fisco yang dipanggil di kata ketiganya, Pak. Oh. Kamu dari Sumatera? Oh enggak, Pak, saya dari Jogja, Pak. Oh, dari Jogja. Kok Raden itu apa? Ini
ini Raden saya ini memang keturunan dari Oke, ini oke, oke. Iya, tahu, Kesultanan tahu. Mataram, Pak. Tahu. Karena saya juga orang Jogja asli. Oh ya, itu. Karena begini, Mas. Ada orang yang Raden dari Jogja. Ada juga Raden dari Sumatera. Dari Sumatera itu ada namanya Raden apa? Itu nama yang melekat pada dia itu nama fem atau nama apa. Tapi kalau Raden di Jogja atau di Solo itu adalah nama daripada suatu keturunan. Oke, terima kasih. Mas Fisco, kalau kemudian di pasal 1320 isinya ditulis dengan bahasa Indonesia, benar nggak? Bagaimana, Pak? Kalau saya menulis, menurut pasal 1320 BW, gitu, isinya 1320 BW itu tak tulis dengan bahasa Indonesia. Kesepakatan, kesepakatan bertindak, hal objek tertentu, benar nggak? Kurang tepat, Pak, karena BW itu sejatinya aslinya juga ditulis dalam bahasa Belanda. Jadi kurang tepat kalau ditulis dalam bahasa Indonesia. Jangan kurang tepat, memang tidak tepat. Memang tidak tepat. Tidak Betul. tepat. Jadi itu banyak kita temukan pada mahasiswa S2 yang bukan dari alumni kita. Jadi saya sejak awal sudah sampaikan itu, karena sampean semua alumni kita, nanti saya percaya bahwa nanti Anda akan kuliah S2, S3, dan tidak semuanya kuliah S2, S3 di UGM, karena tempat pekerja saudara atau tempat tinggal saudara. Nanti kalau nulis KUH Perdata, jangan pakai BW ya. Jangan pakai BW, tapi pakai KUH Perdata. Karena syarat perjanjian satu kesepakatan kesepakatan bertindak itu dalam bahasa Indonesia. Itu maka dengan KUH Perdata. Itu hanya itu aja saya sampaikan. Itu sepele tapi itu menjadi suatu beban. Karena nanti kalau di S2, sekali lagi kalau di S2, itu biasanya hal seperti itu nggak akan terlewatkan oleh pembimbing. Dianggap kita sudah tahu. Tapi manakala diuji, wah ini pengujinya lihat seperti itu senang sekali. Wah, ini anak ini nggak tahu. Nah, saya tidak mau sampean down. Down pada waktu ujian. Ini bagi manusia hanya itu aja. Ini pesan singkat tapi bermanfaat bagi saudara. Sama dengan BVS, kalau BVS sudah tidak berlaku. BVS itu sekarang disebut dengan KUH pidana, itu sudah resmi. Resminya dengan apa? Kalau disebut resmi KUH pidana. Kenapa? Apakah KUH Perdata itu resmi dari BW? Belum, itu belum resmi, itu masih. Makanya ada sekarang terjemahan siapapun. Ada terjemahan Subekti, ada terjemahan XIZ, itu ada. Beda dengan BVS. Kalau BVS itu sudah menjadi sekarang disebut dengan KUH pidana. Itu sudah sebutan resmi. Dasarnya apa? Wah, BVS sekarang sudah menjadi KUH pidana. Dasarnya apa? Ayo, kita orang hukum tahu. Nanti deskripsi ditanya, sampai nanti yang mengambil pidana akan ditanya apa dasarnya. Apa dasarnya? Kalau BVS sudah menjadi resmi, itu sudah resmi jadi KUHP. Sedangkan Perdata itu belum resmi, Mas. Mbak, kalau Perdata itu KUHP, Perdata itu belum resmi. Dasarnya Undang-Undang 1 tahun 1946. Itu dasarnya. Baik. Ini jadi sifat penelitian kita adalah deskriptif, dan jenis penelitian kita apa? Dalam satu penelitian, dalam satu metode penelitian, di dalam skripsi akan harus disebutkan sifatnya apa, jenisnya apa. Sifat sudah nggak usah ragu-ragu, tulis saja sifatnya yang deskriptif. Dan jenisnya apa? Jenisnya hanya salah satu di antara itu atau tiga-tiganya. Bisa yuridis normatif, bisa yuridis empiris, bisa juga penggabungan yuridis normatif empiris. Jadi ini bisa menjadi apa? Menjadi tiga, dan nanti Anda tulis lagi. Ada deskriptif, ada juga menjadi yuridis normatif empiris. Sangat mungkin sekali
Apa yang disebut dengan yuridis normatif? Yuridis normatif itu adalah penelitian kita, adalah penelitian kita hanya meneliti tentang norma-normanya. Kita hanya meneliti bagaimana sih aturan-aturan hukumnya itu saja. Bagaimana pengaturannya. Yang kita teliti bagaimana pengaturannya. Pengaturannya. Sedangkan yuridis normatif, yuridis empiris itu kita meneliti bagaimana pelaksanaannya. Bagaimana law in action-nya. Oleh karena itu, di dalam yuridis empiris, pasti rumusan masalahnya berawal dari pelaksanaan. Bagaimana pelaksanaan, bagaimana, apalah yang menggunakan, apalah yang itu diartikan sebagai pelaksanaan. Panjang artinya itu dimaksud pelaksanaan, bagaimana itu di lapangan, itu empiris. Bagaimana penerapan, empiris. Tapi bisa juga penelitian itu antara yuridis normatif dan empiris. Di permasalahan pertama kita bicara aturan hukumnya, yang di kedua adalah empirisnya. Di aturan pertama bagaimana tentang aturannya, yang kedua pelaksanaannya atau implementasinya. Jadi implementasi kan sama dalam pelaksanaan. Jadi ini sangat mungkin sekali. Ini yang ada di dalam skripsi kita. Dalam skripsi kita. Tolong ini skripsi kita. Skripsi kita nanti pada waktu saudara menulis di dalam sifat penelitian, sebagaimana yang ada di dalam buku panduan itu, tulis saja, nggak usah ragu-ragu, nggak usah bicara eksploratoris atau eksploratoris, nggak usah. Sudah nanti mau ditanya yang macam-macam. Sudah, saudara pasti dibaca deskriptif. Apa itu menggambarkan, untuk memfoto secara faktual, secara realita apa yang Anda teliti. Jenisnya apa? Jenisnya sudah salah satu dari tiga ini. Bisa normatif karena lihat dari permasalahannya. Permasalahan itu sekali lagi jenis penelitian itu dapat diketahui dari rumusan masalah. Kalau itu dalam proposal kita. Rumusan masalah itu akan menunjukkan, akan terlihat ini jenis penelitian apa. Kalau rumusan masalah itu hanya mutlak bicara tentang aturan hukum saja, itu normatif. Tapi kalau dalam rumusan masalah itu bicara tentang implementasinya, tentang pelaksanaannya, aturan hukum, maka itu empiris. Itu bagaimana law and action-nya, bagaimana hukum itu dalam masyarakat, dalam pelaksanaannya, di masyarakat itu seperti apa. Gitu. Kalau bagaimana Pak, kalau itu berkaitan dengan putusan, tinggal putusan itu apa yang mau dirumuskan dari satu putusan itu. Kemudian kalau itu berkaitan dengan dua-duanya, maka itu adalah yuridis normatif empiris. Ini yang saya katakan, ini yang harus Anda perhatikan manakala saudara nanti menulis di dalam suatu penelitian itu. Yang terakhir, kuliah ini, karena ini sudah waktunya sudah lebih 1 jam, lebih 1 menit. Penelitian. Penelitian itu sebenarnya apa sih? Penelitian itu tadi dikatakan, penelitian itu diawali adalah karena ada masalah. Masalah itu Pak untuk melakukan penelitian, untuk menjawab permasalahan. Penelitian. Dalam penelitian itu yang dilakukan oleh seseorang selama penelitian itu hanya satu. Kegiatan seorang peneliti itu hanya satu. Apa? Hanya mencari data. Nah, itu kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti. Hanya mencari data. Jadi kalau sampai penelitian dimanapun, apa yang Anda lakukan? Yaitu satu, mencari data. Itu kegiatan kita. Kegiatan kita selama kita melakukan penelitian hanya satu, mencari data. Data
dalam metode penelitian ada dua macam, ada dua jenis, yaitu data sekunder dan data primer. Dengan demikian, manakala kita melakukan penelitian, maka kita mencari data. Data apa? Tergantung. Data sekunder, data primer ini tergantung dari jenis penelitiannya. Kalau penelitiannya itu adalah penelitian normatif, maka data yang kita teliti, data yang kita cari, itu adalah data sekunder. Namun sebaliknya, kalau penelitian yang kita lakukan, itu tujuannya adalah atau jenisnya penelitian yuridis, sosiologis, atau yuridis empiris, maka itu adalah data primer. Oleh karena itu, di dalam metode penelitian, data sekunder disebut juga dengan data kepustakaan, sedangkan data primer disebut dengan data lapangan. Ini data untuk tujuan penelitian yang normatif, ini data penelitian yang yuridis empiris, di lapangan. Inilah, jadi kembali lagi, penelitian itu apa? Penelitian itu mencari data. Sudah, tidak ada kegiatan lain selain mencari data. Data ada dua, sekunder dan primer. Mana yang kita cari tergantung dari tujuan penelitian kita. Tergantung dari jenis, dari jenis penelitian kita. Kita jenisnya normatif atau jenisnya empiris. Tergantung. Atau dua-duanya. Inilah yang kita cari. Apa itu data sekunder? Apa itu data primer? Dan bagaimana caranya mencarinya? Nanti kita ketemu pada minggu yang akan datang. Ya, mohon maaf, meskipun di SK dekan kalau disampaikan bahwa kuliah itu tidak boleh lebih dari 50%, lebih paling hanya 1 jam. Maaf, ini lebih dari 1 jam karena tidak bisa menghentikan. Ada pertanyaan sebelum? Kalau tidak, terima kasih atas kuliah kita pagi hari ini. Nanti ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya, kita terbebas dari apa yang kita takutkan. Semoga di masa pandemi ini kita bisa kuliah dengan optimal, dapat hasil yang optimal pula. Saya berharap, sekali lagi, metode penelitian ini bukan kuliah hukum, tapi ada kuliah alat untuk apa? Alat untuk menulis. Saya harap ini bisa betul-betul bermanfaat bagi saudara, bisa memahaminya. Sekian, terima kasih, selamat siang, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak, sehat selalu. Amin, amin, amin. Semoga kita juga diberi